Oke, banyak sekali pertanyaan mengenai online, yaitu adalah mengenai soal berikut ini, di mana di sini diketahui terdapat segitiga, ada PQR, P-nya segini, Q-nya juga sama, dan R-nya juga sama. Di mana titik daripada A itu adalah membagi PQ di dalam dengan satuannya 1/2. Untuk titik B juga sama, tapi dia di tengah-tengah antara PR. Sedangkan titik C itu membagi QR, tapi dia di luar, ya, dengan perbandingannya 2/1. Yang ditanyakan berapa sih panjang ininya. Oke, maka kita ketahui bagaimana konsep daripada seperti ini. Pertama, kamu gambar dulu segitiganya, ya. Ini adalah, anggap saja segitiganya kita anggap di sini adalah sebagai titik P, di sini sebagai titik Q, dan di sini adalah titik R. Kita ketahui tadi, ya, di mana titik A membagi PQ. PQ di sini dengan perbandingan 2/1 secara otomatis ini adalah sebagai titik A-nya. 1/2, mohon maaf, berarti PA-nya adalah 1, ya, AK-nya berbandingnya 2, ya. Terus bagaimana untuk titik B? Titik B berada di tengah-tengah antara PR, berarti kita anggap aja di sini namanya titik B, perbandingannya 1/1 karena tengah-tengah tadi ya bilangnya, ya. Sedangkan titik C membagi QR di luar, berarti C-nya itu karena QR biasanya kalau di luar itu bisa di sebelah sini, bisa juga sebelah bawah, tetapi karena di sini perbandingannya adalah 2/1, berarti QR berbandingnya 2/1, berarti Q ke C ini lebih besar, nilainya adalah berapa tadi nilainya? Ini 2, ini adalah 1. Jadi kalau kita ambil sebuah kesimpulan, berarti nilai C-nya itu adalah di sininya 1. Dari mana angka 1? Karena di sini 2 tadi, berarti ini 1, ini 1. Oke. Sudah selesai, maka kita mencari titik A-nya. Bagaimana mencari titik A? Nah, dengan perbandingan ruas seperti biasa. Maka nilainya adalah 1 dengan Q, 2 dengan P, baru kemudian 1 ditambah 2, gitu kan ya. Maka kalau kita perhatikan berarti tulis saja di sini nih, 2P ditambah dengan 1Q, 2 ditambah 1, gitu kan. Maka nilai daripada titik A kita bisa ambil nilainya. Berapa apa nilainya? 2. Oke, kita ketahui titik P itu adalah 3, 0 sama 6. Kemudian 1. Titik Q berapa Pak? Nilainya 0, min 3 sama min 3. Oke, udah dapat ya. Nah, terus bagaimana konsepnya lagi? Oke, ya. Kita anggap ini kita tarik. Gitu kan ya. 2 tambah 1 nilainya berapa? 3. Nah, kita didapatkan berarti nilai daripada titik A berapa? Nah, ya kita lihat tambahin aja. 2 dikali 3 6, 1 dikali 0 0. 6 ditambah 0, 6 bagi 3. Nah, nilainya adalah kalau 6 dibagi 3 nilainya 2. Begitu juga 0 dikurangi min 3. Ya, dibagi dengan 3 berarti min 1. Begitu juga bawahnya berarti 12 dikurangin 3, 9, nilainya adalah 3. Oke. Nah, bagaimana untuk nilai titik B? Nah, nilai titik B pun hal yang sama, ikutin konsepnya lagi, gitu kan. Tetapi titik B lebih mudah karena dia 1/1, berarti 1 dengan R, 1 dengan P, kemudian baru ini sama ini, gitu kan. Ya udah, kita lihat saja langsung. Di sini adalah 1 tadi untuk siapa? P sama R. 1P ditambah dengan 1R, ya ini 1 tambah 1, gitu kan, 2 kan.
Maka nilainya ya kita bisa ambil nilainya adalah P ditambah sama R. Di sini adalah 2. Oke, maka kita bereskanlah itu. Maka nilai B-nya sama dengannya, ya kan? Oke, kita lihat P-nya, angkanya berapa P-nya? P-nya nilainya 306. Oke, R-nya berapa R-nya? Kita beresin 1, 0, minus 4. Ya ini proses penambahan biasa 3 ditambah 1, 4. Ya kan? Lihat nih ya. 3 ditambah dengan 1, 4. Bagi dengan 2 hasilnya 2. 0 semua. 6 ditambah min 4 nilainya 2. 2 bagi 2 1. Gitu kan? Ya. Ini adalah untuk titik B. Bagaimana untuk nilai titik C? Nah, titik C agak sedikit berbeda. Ya, karena kita ketahui di sana itu adalah nilai C itu enggak di tengah-tengah. Maka tetapi kita pakai tetap R. R itu adalah titik tengahnya ya. Jadi tetap aja konsepnya adalah 1 ke titik C, 1 ke titik Q, habis itu 1 dengan 1 kita tambahkan. Berarti yang sama dengannya adalah R-nya. Jadi kita bisa ambil nih R itu sama dengannya 1. Tadi nilainya adalah titik C. Ya. 1 lagi nilainya titik Q tadi kan ya. Titik Q. Habis itu baru 1 tambah 1. Itu karena yang kita butuhkan C 1 tambah 1 2, pindahin ke sini 2R. Jadi nilai C 2R sama dengan 1C ditambah 1Q. Jadi nilai C kita bisa tahu nilainya adalah 2R dikurangin Q. Ya kan? Karena di sini 1 ya berarti enggak, biarin aja langsung. Tapi kalau di situ ada 2 lain sebagainya itu beda lagi ya. Oke, C-nya sama dengannya 2. Oke, R-nya kita ketahui angkanya lah 1, 0, minus 4. Terus Q-nya kita ketahui 0, minus 3 sama minus 3. Ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulannya nilainya adalah karena ini ya tinggal 2 dikali 1, 2 ditambah dengan min 0, nilainya tetap 2 gitu. Kemudian selanjutnya juga hal yang sama, nilainya di sini 3. Ini nih 8 dengan min ketemu min plus. Min 8 tambah 3 berarti minus 5. Nah, udah dapat selesai seperti ini, maka kita bisa ambil nilai AB. AB itu apa? Berarti nilainya adalah B dikurangin A. Kita ketahui nilai B-nya tadi adalah 2, 0 sama 1. A-nya kita ketahui 2 min 1 sama 3. Jadi untuk AB nilainya berapa? Nah, nilai AB ya kita berarti B dikurangin A langsung saja. 2 dikurangin 2, 0. Ini namanya dia 1. Kemudian baru nilainya di sini minus 2. Nah, kemudian kita cari untuk nilai BC ya. BC itu berarti adalah C dikurangin B. Jadi angkanya berapa? Angkanya lagi sama. Keren. Ya, nilai C-nya kita ketahui angkanya adalah 2, 3 sama minus 5 dikurangin B-nya. Tadi kita ketahui angkanya 2, 0 sama 1. Jadi kita bisa ambil angkanya 0, 3 sama minus 6. Karena yang ditanyakan perbandingan panjang AB berbanding dengan panjang BC, ya udah berarti kita ketahui ini akar langsung ya. Akarnya berapa Pak? Ya udah itu kan ada tuh angkanya. Tinggal berapa? 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah dengan minus 2 kuadrat. Ya kan? Kemudian dibagi gitu kan? Sama dengan di bawahnya. Saya lihat juga lagi
Nilainya berapa Pak? Nah itu kan 0 kuadrat lagi ditambah dengan 3 kuadrat, ya kan? Ditambah lagi minus 6 kuadrat. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan nilainya akar ini adalah akar 5, yang di sini adalah akar daripada 45. Jadi untuk panjang AB berbanding dengan panjang BC, ya, sama dengannya adalah ini ya, kalau di akar buat akar kayak gini juga nggak apa-apa, 5/45. Jadi nilainya adalah akar 1 berbanding 9, yang nilainya 1/3. Inilah jawabannya.